Baik, yang paling pertama saya harus menyapa yang mutabir Bapak Pendeta GKS Menego Ede, Bapak Gelumaran. Saya lama berhubungan dengan Bapak Pendeta dan kami cukup akrab. 2,5 tahun yang lalu tidak putus-putusnya kami berkontak. Namun selesai sudah putus kontak itu. Sekarang kami baru ketemu lagi. Terima kasih atas ibadah Bapak Pendeta tadi yang sangat indah. Yang indah itu logat Sumba Timur bahasa Kodi. Saya mencerna ini yang keluar ini bahasa apa? Ternyata bahasa Kodi. Datangnya logat Sumba Timur. Dan ternyata itu sangat indah. Terima kasih Bapak Pendeta juga yang sudah sebagai mentor untuk anak kami Nona Dina yang saat ini vikaris tahap ke-4 di GKS Kuala Limu. GKS Pendidikan, sorry. Yang berikut yang mutabir Ibu Pendeta GKS Puri. Terima kasih juga yang sudah melangsungkan pernikahan kedua anak kami tadi di GKS Kuala Bubur. Yang mutabir Ibu Pendeta GKS Lulu Kombala. Saya harus didulukan pendeta-pendeta karena mereka, kalau mereka tidak mendoakan kita maka semua yang kita rencanakan akan batal. Barangkali Bapak Yayan juga tadi kalau ada saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk kehadirannya. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Kadis Sosial bersama staf, Bapak Lukas Katimone, aparat Kecamatan Kodi Utara, aparat desa, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang bersama-sama yang kita hadir di tempat ini. Yang paling berbahagia, Bapak Jerry dan Ibu Dina beserta keluarga Mana, Tosi pada umumnya, Moritu, Kanatang pada umumnya. Saya ucapkan selamat sore dan salam untuk kita semua. Salam. Bapak Mama, di keluarga kami sini, ketika ada acara-acara semacam ini, acara-acara besar lah, saya selalu ditunjuk menjadi orang yang menyampaikan sapaan keluarga. Dalam hati saya bilang ini terima kasih, karena ini pekerjaan yang paling mudah. Cukup ucapan selamat datang, terima kasih dan permohonan maaf. Dibanding yang berurusan dengan dapur, perlengkapan, penerima tamu, konsumsi. Jadi saya senang saja. Untuk itu saya mewakili kedua keluarga mengucapkan selamat datang dan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran kita di sini. Memang di keluarga ini ada Mas Hendrik, ada Bapak Novel, ada Bapak Joni. Mereka bisa lebih pas harusnya untuk menyampaikan sapaan keluarga. Tetapi kalau berbicara ke mereka selalu dengan bahasa undang lengkir untuk tabaiki. Karena dampak lete, kalau dampak Medan. Saya tidak mengerti apa maksudnya. Jadi terima kasih untuk penunjukan itu. Baik Bapak Mama, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tugas saya mewakili kedua keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita di sini untuk turut menyaksikan kebahagiaan kedua pengantin, kedua keluarga besar yang tadi pagi sudah melangsungkan pemberkatan nikah di GKS Kuala Bogor. Pada Januari yang lalu secara adat sudah dilaksanakan acara adatnya. Kalau kita di sini masuk minta, dan seharusnya ada lanjutan acara berikutnya itu pembelisan. Tetapi melihat posisi ibu sebagai seorang vikaris dan kita khawatir kalau sudah pembelisan, Pak Jerry tidak bisa kita kendalikan lagi. Jadi nikah dulu baru pembelisan.
Nanti pembelisannya akan kami informasikan lebih lanjut. Bapak Ibu, pada tempat yang kedua, kami sadari suasana tenda ini cukup panas, kurang nyaman. Kami mohon maaf atas suasana yang kurang nyaman ini. Permohonan maaf juga apabila kursinya kurang empuk. Kalau sapaan kami atau senyum kami sebagai keluarga kurang bersahabat. Ketika nanti makan mungkin bumbunya kurang pas. Kami mohon maaf. Tidak ada maksud untuk membuat semua itu menjadi tidak nyaman. Kami berusaha semaksimal mungkin, tetapi itulah kami sebagai manusia. Seperti pepatah, kita dikode, tidak ada tanah yang tidak ada lubang, tidak ada kaki yang tidak ada kapilah. Jadi pasti ada cacat. Kami mohon maaf. Itu saja sebenarnya tugas saya. Tetapi biasanya dalam sapaan-sapaan itu saya selalu merangkai dengan menasihati kedua mempelai sebagai tanggung jawab moral kami sebagai keluarga. Jadi kalau nanti dalam perjalanan rumah tangga dia miring kiri, miring kanan, ya kami keluarga sudah menasihati dari awal. Jadi seperti apa nanti perjalanan mereka berdua yang menjalani, tapi sebagai keluarga kami menasihati. Saya baru sadar karena yang saya nasihati ini seorang vikaris. Saya jadi bingung lagi. Biasanya nasihat itu saya selalu mengambil dari ayat Alkitab, cerita-cerita rumah tangga Kristen. Tapi karena ini seorang vikaris, saya agak gugup juga kalau pakai ayat-ayat Alkitab. Jangan sampai nanti salah kutip ayat, ternyata saya salah. Jadi saya ambil dari posisi saya saja yang saya kuasai sebagai orang tua. Saya menasihati dari sisi pemerintahan ataupun bernegara. Saya rasa saya akan lebih paham terhadap itu. Bapak, Mama, saya cerita sedikit. Di bulan Desember, adik saya Jerry datang ke rumah, sampaikan cerita ataupun rencananya terkait dengan urusan adatnya ini dan pernikahan. Pergumulan-pergumulan dia ceritakan seperti inilah kondisi saya, kakak, dan kita semua tahu bahwa beliau sudah anak yatim piatu. Dengan segala macam problematika kehidupan dia ceritakan. Saya bilang maju, jangan takut, maju dulu. Kalau ada yang masih takut-takut, masih ada kakak-kakak ya. Kalau ada yang masih kakak-kakak masih takut, saya pesan ke Jerry, maju dulu, laksanakan dulu niat itu. Peminangan, pelamaran laksanakan, dan terbukti hari ini selesai nikah menjadi suami istri. Selanjutnya tentu saja perjalanan rumah tangga adik Jerry dan Nona Dina tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak lika-liku. Sehingga saya mengambil cerita begini. Saya mengambil sisi cerita dari pemerintahan saja. Pemerintahan kita, negara kita, Republik Indonesia, merdeka tahun 1945. Tanggal 18 Agustus, Bung Karno dilantik. Bapak Ibu tahu, kondisi kas negara kita 0 rupiah. 18 Agustus 1945, kondisi kas kita 0 rupiah. Negara, apalagi hanya rumah tangga yang merupakan komponen terkecil dari suatu negara. Kemudian tanggal 18 Agustus Bung Karno dilantik. Selesai pelantikan, perjalanan pulang Bung Karno ke rumahnya di Pegangsaan Timur itu kenapa? Jalan kaki. Bung Karno setelah dilantik pulang ke rumahnya berjalan kaki. Karena apa? Belum punya kendaraan kepresidenan, tidak punya kendaraan kepresidenan, apalagi konvoi-konvoi. Dalam perjalanan itu, saat itu bulan puasa,
Perjalanan pulang itu Bung Karno bersama teman-temannya sampai di sebuah taman yang sekarang dikenal dengan Taman Menteng itu, bertemu dengan penjual sate. Penjual sate, karena sudah maghrib saat itu dia harus buka puasa. Maka Bung Karno memerintahkan penjual sate pesan 50 tusuk sate. Yang dalam biografi Bung Karno dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat itu, dia menyebut bahwa itulah perintah pertama seorang Presiden Republik Indonesia. Memerintahkan tukang sate memesan 50 tusuk sate. Kemudian sate itu dimakan sambil jongkok di taman itu. Apa yang kita ambil dari sini, Adik Jenny dan Adik Dina? Kesederhanaan. Apa yang ada jalan. Tidak perlu memaksakan apa yang tidak bisa kita paksakan. Bung Karno bisa saja menyewa kendaraan, bisa saja memerintahkan orang mencarikan kendaraan, tetapi tidak dilaksanakan, dijalani dengan sederhana. Pada saat makan, karena waktu masih cukup, saya agak panjang ceritanya, saya tambahkan sedikit. Pada saat makan itu, salah satu anak muda yang bersama-sama dengan rombongan Bung Karno, namanya Sudiro. Sudiro. Kalau kita mengenal pelawak Tora Sudiro, itu kakek kandungnya. Sudiro. Sudiro saat itu melihat sebuah mobil Buick warna hitam. Mobil Buick warna hitam itu mobil terbaik di Jakarta saat itu. Pemiliknya adalah kepala perkereta apian orang Jepang. Mobil itu dia tahan, berhenti dia. Supirnya berhenti, sini kunci. Supirnya bilang, kenapa minta kunci? Kasih kunci, kamu lihat siapa itu? Iya, siapa? Bung Karno, presiden kita. Bagaimana kalau mobil ini kita persembahkan untuk presiden kita? Tanpa pikir panjang, supir ambil kunci, lempar, kasih kunci itu kepada Sudiro. Dan mobil Buick itu sekarang disimpan di museum, setiap tanggal 17 dikeluarkan, menjadi presiden pertama, menjadi mobil kepresiden pertama Republik Indonesia. Yang kedua dari cerita ini, percaya, saling percaya. Ketika ada kepercayaan, maka tentu saja semua akan menjadi mobil. Jadi perampasan mobil itu adalah perampasan secara gotong royong. Kemudian dalam perjalanan waktu di tanggal 19, Bung Karno membentuk kabinet pertamanya, Dr. Samsi Supraja, kalau saya tidak salah, satu Menteri Keuangan pertama. Dalam hitungan waktu 2 bulan melakukan lobby, kerja keras dengan pihak Jepang, pihak Belanda, maka ditariklah uang Belanda yang ada di Surabaya dalam penguasaan Jepang menjadi kas negara. 10 tahun berikutnya, tahun 55, kita semua tahu bahwa Indonesia berhasil melaksanakan pemilu terbesar dalam negara yang dalam keadaan kacau balau, infrastruktur hancur, tatanan birokrasi hancur. Namun di tahun 55 Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu terbesar. Dan di tahun 55 itu juga, 10 tahun dari merdeka itu, Indonesia berhasil menjadi ketua dan pemimpin Konferensi Asia Afrika sebagai kekuatan terbesar saat itu yang mengalahkan blok barat dan blok timur. Yang ketiga, dengan kerja keras. Sederhana, saling percaya, kerja keras. Kita pasti akan lalui semuanya. Saya rasa itu saja, dan yang terakhir sebelum saya tutup, sekali lagi Bapak Mama mungkin sudah terbiasa datang ke acara pesta pernikahan. Namun datang di acara pesta pernikahan dalam suasana seperti ini, dalam suasana pandemi, dalam suasana ketakutan, sungguh suatu penghargaan buat kami. Kehadiran Bapak Ibu akan kami catat dalam hati kami sebagai kado yang terindah. Karena Bapak Ibu hadir di sini dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan masa pandemi. 1 minggu berikutnya atau 1 bulan berikutnya, silahkan tes. Mudah-mudahan
negatif semua. Kecuali Jerry dan saya. 1 minggu 1 bulan berikut kalau positif senang kami. Baik Bapak Ibu, demikian saya ucapkan terima kasih dan shalom. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak